Nah, bekal apa lagi ketika dia menuntut ilmu yang kita perlu? Jiwa. Bekal jiwa itu apa? Cuman 3, iman, niat, dan adab. Ini yang perlu kita bekali ketika anak-anak kita berangkat sekolah. Tugas kita mengafirmasi kepada diri anak kita sejak dia kecil sampai dia dewasa, ketika dia menuntut ilmu itu jangan lupa niatnya ini. Anak saya udah S2 juga di Al-Azhar. Tapi kalau teleponan dan kebetulan dia lagi ngapain mas? Belajar, mau ujian. Oh ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jangan lupa diniatkan ikhlas karena Allah Ustadz diajarin gitu. Karena ada kebiasaan. Ikhlas ya mas, biar Allah ridho. Mudah-mudahan membuat hidupmu di akhirat kelak bahagia, mudah-mudahan menghilangkan kebodohan pada dirimu, mudah-mudahan dengan kamu menuntut ilmu memuliakan Islam. Itu masih saya sebutkan Bu, buat mahasiswa S2 Al-Azhar. Ya kan saya nggak tahu apakah dia lagi ingat lagi lupa kan. Tapi kalau kita ngomongin terus ibu-ibu, nanti yang ada di kepala dia mau berangkat sekolah itu udah itu yang ada di pikiran bawah sadar dia, bukan yang lain-lain. Itu harapan kita, itu tugas kita. Ya Bu, dulu enggak, ya udah mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Bukan hanya badan yang sehat, tapi juga perlu memperhatikan sambungan antar sel. Apakah sambungan antar sel anak-anak kita itu tumbuh subur atau sambungan antar selnya itu udah tumbuh subur sih karena makanannya bergizi. Ya sudah distimulasi, disekolahin ke sekolah yang bagus, tapi kita putus-putusin. Ibu tahu bagaimana cara memutuskan sambungan antar sel? Iya, dibentak. Bentakan kecil aja sudah memutuskan dia. Maka saya nggak setuju Bu. Kalau ada, dan itu bahaya loh. Sering lewat nggak ya? Sering lewat di sosial saya yang lagunya gini Bu. Lagu TikTok nih. Yang, aduh saya lupa. Andai bentakan kecilmu, kecilku. Sini nyanyi. Mana ini nih? Aku nggak bisa. Saya lupa. Iya, sok Bu Peta. Ayo nyanyi dong. Tadi udah keluar. Andai sayapmu lebih keras dari itu, dunia kan menghakimimu bila. Ya, ibu tahu kan itu lagu saya ngeri Bu. Serius saya ngeri kalau denger lagu TikTok itu. Andai bentakan kecilku, patahkan sayapmu. Terus? Lebih keras dari itu, dunia kan menghakimimu. Coba. Itu kayaknya legalisasi ya buat ngomelin anak. Saya takut itu dipakai legalisasi oleh orang tua untuk memarahi anaknya. Itu yang saya takutkan. Ya. Anak itu Imam Ali berpesan, kalau saya ini saya resapin banget. Imam Ali berpesan 0 sampai 7 tahun jadikan dia raja. Apa maknanya raja? Muliakan. Ada yang berani bentak raja walaupun hanya bentakan kecil. Ada nggak? Nggak ada. Imam Ali nyuruhnya untuk dimuliakan, dijadikan raja. Itu saya ngeri Bu, bener. Setiap itu lewat di timeline saya, ngenes saya ini. Seandainya, kan udah gitu standarnya nggak jelas ya Bu, bentakan kecil gitu. Bisa jadi ngegaplok anak juga kecil gitu kan, orang beda-beda.
standar bentakan kecilnya. Takut ini jadiin standar orang tua di dalam mengasuh anak. Cuman bentakan kecil. Tidak. Kalau saya nggak setuju. 0 sampai 7 tahun itu kita harus nyayang-nyayang mereka, karena bentakan-bentakan kecil kita itu bisa memutuskan sambungan antar sel di otak dia. Itu udah bukan omongan, itu penelitiannya Lays Elliot. Ya, pakar neuroscience, ibu-ibu bisa searching. Ketika dia meneliti anaknya, dia lihat kalau disayang-sayang sambil dinyanyiin, sambil diasihin, itu sambungan antar sel sinapnya itu tumbuh. Di bukunya dibilang bagaikan bunga sakura yang sedang mekar di musim semi. Tapi ketika anaknya nyenggol kabel dan ibunya cuma teriak, "Oh no!" Apa yang terjadi? Dilihat sambungan-sambungan antar sel itu putus. Bukan omong kosong, itu penelitian, bahkan Rasulullah pun mengingatkan. Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menggendong seorang bayi, terus bayinya ngompolin Rasul, sama ibunya ditarik dengan kasar. Rasulullah marah, mukanya merah. Marahnya Rasulullah karena apa, Bu? Apakah karena gamisnya kena najis? Enggak, Rasulullah bersabda, "Duhai ibu, gamisku ini kalau aku cuci akan suci kembali, tapi luka yang kau gores di hati anakmu sampai kapanpun tidak bisa dihilangkan." Nyambung gak, Bu, sama penelitian hadis tadi? Nyambung. Maka sepakat gak dengan lagu itu? Jangan sepakat. Ya, tidak. Penuhi dulu tabung cintanya. Nanti anak-anak gak bisa dong menghadapi dunia. Menghadapi dunia itu umur 7 lebih. Dunia 7 lebih itu dunia di rumah. Setelah hatinya penuh, setelah percaya dirinya muncul, setelah konsep dirinya positif bahwa aku ini adalah orang yang dicintai oleh orang tuaku. Kalau dia merasa aku ini orang yang dicintai oleh orang tuaku, maka dia berani keluar dan merasa bahwa orang di luar sana akan mencintaiku. Dan ketika di luar sana dunia itu, apa tadi bahasanya Bu Veta? Dunia menghakimi, hatinya yang sudah penuh dengan cinta orang tua itu tetap akan kuat, terserah lu ngomong apa. Tapi di sini penuh, kata orang tuaku, aku ini segalanya, aku ini makhluk yang sempurna, kata Allahku. Itu yang siapa yang memasukkan rasa itu? Orang tua. Anak saya tidak sengaja ngomong gini, aku tuh dulu ya sering pada dibilang gini, hidungnya gede. Kebetulan anak-anak saya emang hidungnya gede-gede gitu ya. Kalau ya kan namanya mau cantiknya kayak apa, mau gantengnya kayak apa, kalau mau kena bully mah kena bully aja ya, Bu ya. Dibilang hidungnya gede, padahal menurut saya anak saya cakep-cakep gitu kan. Dibilang hidungnya gede, tapi dia bilang gini, aku dulu ya kalau temanku bilang, hidungnya gede banget sih hidung kamu, mau nggak masalah. Orang kata Umi aku cantik. Apa yang membuat dia tidak merasa masalah? Dia ngerasa bahwa menurut Umi aku cantik. Ya kalau dari rumah aja udah dibully, hitam banget nih ya anak gue ya, gitu ya. Terus apalagi, kamu mah kayak bapaknya, nggak bisa dibilang. Di rumah aja udah penuh bulian, bagaimana dia keluar? Dia keluar itu cuman buat memastikan bahwa yes, aku memang seperti itu ketika dia dapat bulian. Tapi anak-anak yang di rumah sudah kuat, alhamdulillah tuh anak saya umur 5 tahun aja ketika dapat bulian hitam, nggak apa-apa, hitamnya cantik. Kodo, kata anak saya, udah bisa gitu, udah dibekalin juga dengan agamanya. Kodo, kamu ngatain aku hitam, kamu dosa gitu ngatain kodonya Allah. Anak 5 tahun waktu itu masih TK, udah bisa bilang kayak gitu. Dapat dari mana? Dari kita dengan hati yang penuh. Ini modal jiwa sebenarnya ya. Tapi kita udah ngebahas otak karena saya jadi teringat yang barusan itu sering banget lewat di timeline saya gitu ya, video-video anak yang diiringi dengan lagu tersebut. Bahaya. Bukan mengisi jiwa, itu malah merusak jiwa. Ya.
Ini modal bekal fisik, makanan bergizi pastinya. Ini bela-belain ya Bu ya, insya Allah kita bela-belain. Nah, bekal apa lagi ketika dia menuntut ilmu yang kita perlu? Jiwa. Bekal jiwa itu apa? Cuman 3. Iman, niat, dan adab. Ini yang perlu kita bekali ketika anak-anak kita berangkat sekolah. Kenapa harus iman? Ya karena tadi karena kita ingin anak-anak kita itu kelak dia jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Makna sukses dunia dan akhirat adalah setiap amal dia, ya setiap amal dia itu setiap dia beramal niatnya karena Allah dan caranya benar. Ini sukses dunia dan akhirat. Bagaimana anak kita bisa berniat karena Allah kalau dia tidak punya iman? Ya, maka mau membekali anak kita nanti jadi anak yang sukses gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat, terpenting adalah membekali dengan iman. Dan ini udah kita sering bahas di kajian-kajian kita, bagaimana membekali anak dengan iman. Ya, nomor 1. Makanya bayi lahir juga jerot gitu. Saya suka bingung, ngelahir itu jerot apa jeret? Prot gitu ya. Suka bingung. Ya udahlah pokoknya gitu ya. Ketika bayi lahir disuruhnya ngapain? Yang pertama dilakukan diazanin. Makna diazanin apa? Ditanamkan akidah. Itu makna diazanin. Tanamkan akidah nomor 1. Ya, dengan terus menerus tidak putus, bukan udah tenang nih udah diazanin iqomah udah tertanam akidah yang nggak janji. Ya, setelah itu terus menerus, tapi itu yang pertama dan utama ketika anak lahir. Setiap aktivitas ibu selalu menyebut asma Allah, Masya Allah, adiknya udah bangun ya Alhamdulillah, doa nak gitu ya. Bayi-bayi diajarin doa, iyalah. Jadi begitu dia ngomong dia langsung bisa doa. Gitu udah nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak kayak kita ya Bu ya, udah gede masih ngapalin doa gitu. Saya Mama Asis Pak Bu ngapalin doa sampai ditempel itu doa di depan kaca ditempel, doa berkaca, doa pakai baju di depan kaca, nanti di kamar mandi, depan pintu kamar mandi doa keluar masuk kamar mandi, jadi mau masuk gini dulu kaki udah sebelah masuk. Ya. Kalau anak-anak dari kecil udah terikat, itu penanaman iman penting banget, nomor 1. Kita tanamkan. Terus dalam setiap aktivitas kita, mandi kalau di luar alhamdulillah punya kelingking, itu kan sekalian memintarkan anak loh Bu, dipijat, tumbuh di sini selnya, sambungan antar selnya, sambil dipijat, sambil dikasih tahu ini kelingking, ya. Ini jempol, sambil dipijat, sambil dimandiin. Ya, sambil alhamdulillah ya punya kelingking, punya jari tengah gitu. Semua aktivitas itu bisa untuk menanamkan keimanan. Jangan nunggu gede, nunggu dia mau bisa duduk ngaji sini. Yuk kita bahas tentang akidah. Enggak kayak begitu menanamkan keimanan. Ya, menanamkan keimanan dalam keseharian. Makan. Bismillah, alhamdulillah Allah kasih rizki. Ayo makan, makan. Alhamdulillah punya bunda pinter masak. Narsis sedikit nggak apa-apa, bersyukur. Oke, itu iman. Kemudian yang kedua niat. Niat ini juga bekal Bu. Salah membekali anak dengan niat, dia nggak dapat pahala apa-apa dan nantinya bisa jadi nggak dapat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Maka Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'alim, ini kitab standar di pesantren itu sebelum belajar semua harus belajar ini. Insya Allah kalau yang di pesantren udah punya bekal dia nuntut ilmu, udah tahu niatnya. Imam Az-Zarnuji itu mengajarkan kepada kita dalam kitab Ta'limut Ta'alim untuk 1, meniatkan ikhlas karena Allah, untuk mencari ridho Allah, menuntut ilmu itu. Kita perlu memastikan ini. Tanamkan ini. Kemudian yang kedua, untuk
mencari kebahagiaan gak sekedar dunia tapi akhirat. Ini terlihat banget Bu, kalau saya baca buku ulama-ulama, salah satunya Syekh atau Imam Syekh Az-Zarnuji ini, Imam Az-Zarnuji ini, salah satunya di dalam pengantarnya aja baru baca pengantarnya itu udah bikin hati saya mencelos gitu loh. Dalam pengantar itu beliau menuliskan di akhir pengantar tuh, jika Anda mendapatkan kebaikan dari kitab ini, doakan saya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Jadi tujuan menuntut ilmu itu harusnya memang diupayakan nomor satu itu. Itu juga di Allah perintahkan juga di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakumullahu darul akhirat. Kejarlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, negeri akhirat. Jadi emang negeri akhirat itu harus nomor satu. Ya, dengan tidak melupakan bagianmu di dunia. Bukan kebalik, kejarlah duniamu, jangan lupakan akhiratmu. Malah kita nomor satu itu disuruhnya akhirat. Ini yang kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, perlu kita tanamkan. Ketika mencari ilmu itu, Allah ridho, kamu bisa bahagia di akhirat kelak, dunia insya Allah ngikut, lalu niatkan menghilangkan kebodohan pada diri dan orang lain. Ya. Seorang muslim itu tidak layak, karakter muslim itu adalah dia itu tidak hanya apa-apa untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia kalau dia ingin menghilangkan kebodohan, maka dia menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan pada orang lain. Maka karakter seorang muslim itu dia akan, kalau dia tahu ini baik, dia bagi-bagi ke orang. Ya, kemarin juga saya baru ngebahas tentang salah satu karakter orang yang dijamin masuk surga itu, ya, yang peluangnya besar masuk surga itu adalah orang-orang as-sabiqunal awalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Kenapa orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu mereka itu dijamin jadi penghuni surga? Apa semua yang pasti masuk Islam? Maka makna orang yang masuk Islam terlebih dahulu itu artinya apa? Karakter muslim, ya, karakter muslim itu kalau dia melihat kebaikan nggak dipek dewe. Tahu dipek dewe Bu? Buat diri sendiri, nggak kayak begitu. Karakter muslim tuh kalau orang Sunda bilang apa? Buat sorangan ya. Buat apa? Buat diri sorangan kalau orang Sunda. Kan seorang Jawa jadinya pek dewe. Kalau seorang Sunda buat diri sorangan. Karakter muslim tuh nggak kayak gitu. Kalau dia tahu ini Islam ini bagus, dia pakai, dia nggak buat diri sendiri, tapi dia akan menyebarkan. Maka orang yang duluan masuk Islam itu bukan dia yang paling dulu tapi nggak pernah nyebarin. Berarti kalau paling dulu tapi dia nggak nyebarin, dia belum punya karakter seorang muslim. Karakter muslim itu dia tahu, dia sebarin. Maka orang yang duluan masuk Islam, disebutnya cuma orang yang duluan masuk Islam itu penghuni surga. Karena karakternya pasti kalau duluan masuk Islam, dia sebarin followernya banyak. Ya, orang MLM-nya tuh yang dapat manfaat dari dia banyak, pasti peluangnya masuk surga. Ya, bukan sekedar duluan berarti maknanya, tapi dia duluan dan menyebarkan. Termasuk menuntut ilmu itu juga gitu, diniatkan menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah niatkan untuk menghidupkan Islam dan melestarikan agama Islam. Bagaimana Islam itu akan lestari, akan hidup kalau tidak ada orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Nah, saya ingat tuh Bu Ratna waktu anaknya masih playgroup bikin status ini. Masih terus Bu Ratna disebutkan. Nah, Bu Ratna dipraktekannya gitu. Jadi setiap aulia, sejak aulia playgroup kalau mau berangkat sekolah, ini disebutin semua. Bismillah ya nak, berangkat nuntut ilmu, niatin ya supaya Allah, niatin ikhlas ya supaya Allah ridho, biar mendapat kebahagiaan di akhirat.
biar menghilangkan kebodohan pada dirimu dan orang lain untuk memuliakan Islam. Kenapa perlu disebutkan terus sejak anak kecil, Bu? Anak saya udah S2 juga di Al-Azhar. Udah ilmunya urusan agama jauh lebih banyak dari dia ya. Tapi kalau teleponan dan kebetulan dia lagi ngapain Mas? Belajar, mau ujian. Oh ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jangan lupa diniatkan ikhlas karena Allah. Ustadz diajarin gitu. Karena ada kebiasaan. Bukan berarti terus kita berhenti, ya itu yang dalam kuasa kita. Ya, diomongin terus. Mudah-mudahan ikhlas ya Mas, biar Allah ridho. Mudah-mudahan membuat hidupmu di akhirat kelak bahagia, mudah-mudahan menghilangkan kebodohan pada dirimu, mudah-mudahan dengan kamu menuntut ilmu memuliakan Islam. Itu masih saya sebutkan, Bu, buat mahasiswa S2 Al-Azhar. Ya kan saya nggak tahu apakah dia lagi ingat lagi lupa kan? Tapi inilah adalah tugas kita mengafirmasi kepada diri anak kita sejak dia kecil sampai dia dewasa. Ketika dia menuntut ilmu itu jangan lupa niatnya ini. Gitu. Yang saya ingat dulu Bu Ratna bikin status gitu. Alia kalau mau berangkat sekolah itu Alia playgroup ya Bu ya? Apa TKA gitu? Oh iya, masih kecil ya jadinya. Terus aja, kenapa? Kalau kita ngomongin terus ibu-ibu, nanti yang ada di kepala dia mau berangkat sekolah itu udah itu yang ada di pikiran bawah sadar dia. Bukan yang lain-lain, itu harapan kita, itu tugas kita. Ya Bu, dulu enggak, ya udah mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Gitu. Tidak ada kata terlambat. Gitu. Ya, ini menurut Ibu perlu dibekalin ini nggak sih anak-anak? Perlu banget kalau kita mau punya anak kita jadi anak yang sukses. Niat ini adalah bekal jiwa. Ya, nah, saya dulu itu di TK ini dijalanin Bu Guru juga. Ayo anak-anak kita mulai dengan niat nih. Kayaknya saya udah berapa lama nggak dengar, harus dimulai lagi. Ya, tolong ibu-ibu yang anaknya di TK ngingetin ya, saya buat ngingetin Bu Guru. Nah, selanjutnya bekal jiwa anak itu apa Bu? Adab. Bekal jiwa supaya ilmu itu bisa tertampung, supaya ilmu itu bisa berkah adalah adab. Adik maaf, kaca. Iya, maaf sayang, pintu kacanya goyang-goyang. Menggetarkan jiwa, kayak nggak usah tahu ngorek yang bikin menggetarkan jiwa. Nah, adab, karena adab ini adalah salah satu sumber kesuksesan dan keberkahan ilmu bagi Ananda. Ya, modal yang ketiga adalah adab. Adab ke siapa? Ya karena nuntut ilmu tentunya adab ke sekolah dan guru anak kita yang pertama. Karena kita ingin menuntut ilmu, karena di sekolah inilah akidah ditancapkan, anak-anak kita berkembang sosial emosionalnya, berkembang adab, berbagai keterampilan belajar dan intelektualitas dia. Ini kan yang kita harapkan dari anak-anak menuntut ilmu itu kan, ya dia punya akidah yang kuat, dia kemampuan sosial emosionalnya berkembang, itu semua dibantu di sekolah. Nah, tempat di mana kita ingin hal-hal ini berkembang pada anak kita, maka kita perlu untuk memperhatikan adab kepada guru dan sekolah anak kita. Terkait dengan guru dan sekolah, ini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memerhatikan untuk melatih anak-anak kita memuliakan ilmu. Memuliakan kitab, memuliakan guru, dan memuliakan sekolah. Tuh, ini yang perlu. Mengagungkan ilmu bisa dengan memuliakan kitab. Kalau ulama-ulama dulu Bu, kitabnya itu dijaga tetap rapi, kemudian tidak menaruh benda di atasnya. Itu di dalam kitab ini, kitab
Ta'limut Ta'alim Syekh Az-Zarnuji itu menceritakan seperti itu. Di dalam memuliakan ilmu salah satunya adalah memuliakan kitab. Bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Digulung-gulung, dimasukin di kantong celana, didudukin. Gimana itu ilmu mau masuk? Kitabnya aja tidak dia muliakan. Bahkan sebelum memegang kitab itu mereka dalam keadaan suci, para ulama dulu. Ya Bu, kita latih yuk. Itu bagian ketika kita mau belajar ya, mau megang kitab ya, mau menuntut ilmu, bersuci. Kebayang nggak di situ kita juga menanamkan bahwa ilmu itu mulia. Maka pelajarilah dalam keadaan suci. Kita bersucinya megang Al-Quran doang ya. Ya, ulama-ulama dulu kenapa begitu nempelnya ilmu mereka? Karena ketika menuntut ilmu mereka memegang kitabnya dalam keadaan suci. Nggak nyelonjorin kaki ke arah kitab. Aduh, jauh banget deh standar sekarang. Yuk mulai yuk ke anak-anak kita, ibu-ibu. Menulis dengan bagus. Ya, berusaha bagus lah gitu ya. Nggak coret-coretan. Nggak gambar di bukunya. Ya, ini termasuk tidak meletakkan benda di atasnya. Kemudian yang kedua adalah guru yang perlu kita ajarkan. Kita bisa lihat Imam Ali, mata airnya ilmu kaum muslimin berpesannya seperti ini, Bu. Sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya aku mau dijual, dimerdekakan atau tetap menjadi hambanya. Kita ngajarin gini nggak Bu ke anak kita? Kita ajarkan nggak? Bahwa sebegitunya dia harus menghormati gurunya. Sayangnya anak kita nggak belajar cuma dari kita atau dari guru ya Bu ya. Anak kita belajar dari mana Bu? Dari sosmed. Isinya sosmed, ngeprank guru. Ya, ngebully gurunya, ngomongin guru di grup gitu. Makanya saya tuh waktu anak saya SMA pesan-pesan deh, nggak usah ikut ngeledekin guru ya, nggak usah ikut ngomongin guru, jangan ikut-ikutan, kalau perlu diingetin temennya ngasih julukan-julukan guru, si ini, si itu, si ono. Jangan, itu yang saya pesankan ke anak saya. Walaupun anak saya bilang gini, ih gurunya marah-marah terus soalnya Mi. Ya pasti ada sebabnya kan. Ya sih, gurunya lagi ngomong tahu-tahu ada yang cetek motong kuku. Ya gimana gurunya lagi serius itu ada yang kayak gitu ya Allah anak sekarang. Imam Syafi'i ya Bu, wajarlah beliau sangat dalam keilmuan itu sampai sekarang ratusan tahun kita masih bisa menikmati ilmunya, artinya kita bisa masih menikmati ilmunya, pahalanya masih mengalir kepada beliau ya. Jadi bukan pinter sorangan, tapi sampai orang-orang ratusan tahun setelah beliau itu menikmati, hilang kebodohannya karena beliau. Itu menghormati gurunya Bu, saking gini ya, saking aku takut guruku terganggu ketika bicara, kalau ngebalik kitab teh pelan-pelan. Takut guruku terganggu, itu Imam Syafi'i. Lah ini guru lagi ngomong cetak, ngobrol sendiri. Ya. Itu Bu, gimana mau ilmunya berkah, mendatangkan pahala, bahkan ratusan tahun kemudian orang-orang dihilangkan kebodohan karena ilmu beliau masih dapat ngalir pahala. Sedangkan dimulai dari menghormati guru aja enggak. Terutama anak-anak yang sudah mulai ABG ya Bu, SD 4, 5, 6 tuh udah mulai tengil-tengil tuh ke guru tuh. Karena gurunya bukan cuman ibu dan bapak dan sekolah, gurunya sosial media. Maka kita, Dek, itu sama ngomong mulu deh, jangan ikut-ikutan ya Dek ya, please. Bagaimanapun itu keberkahan ilmu dari situ. Khalifah Harun al-Rasyid mengirim putranya kepada Al-Asma'i untuk menuntut ilmu. Khalifah Harun al-Rasyid loh ya ibu-ibu ya,
yang kekuasaannya bukan cuman se-Indonesia, bukan cuman se-Irak, bukan cuman se-Iran, tapi sudah 2/3 dunia. Jazirah Arab itu di bawah kekuasaan beliau. Irak, Iran, Pakistan, tantangan itu udah masuk. Kemudian India, Bangladesh, ke arah mana? Berarti ke sana ke barat ya. Masuk ke benua Afrika itu sudah juga Afrika Utara itu Maroko, kemudian Mesir, kemudian Somalia dan sebagainya di bawah kekuasaan beliau. Ketika beliau menitipkan anak pada sang guru, suatu hari nengok ngelihat anaknya lagi, gurunya wudhu lagi ngocorin air. Komplain, tapi beda sama komplainnya pejabat zaman sekarang. Ya, kalau pejabat zaman sekarang anaknya disuruh-suruh komplain. Anak saya tuh bukan buat digituin, di rumah aja diurusin, bukan. Khalifah Harun al-Rasyid komplainnya apa? Mengapa tidak kau suruh tangan kanannya menyiram air untukmu dan tangan kirinya mengusap kakimu? Karena sesungguhnya aku menitipkan anak-anakku kepadamu itu untuk engkau ajarkan tentang masalah adat. Nyiramin gitu aja dikomplain, Bu, zaman dulu dikomplainnya, tapi kenapa nggak tangan kirinya tuh suruh gosok? Begitulah orang-orang terdahulu, orang-orang mulia terdahulu. Bahkan pejabat di dalam berupaya untuk supaya keberkahan ilmu itu didapatkan oleh sang anak. Imam Syafi'i itu berusaha kalau mau menuntut ilmu itu datang ke suatu tempat, kemudian tinggal 2-3 bulan untuk memilih guru. Dan ketika sudah memilih mau belajar, sholat 2 rakaat lalu berdoa. Supaya ya Allah, jangan kau perlihatkan aib guruku kepadaku. Itu yang diminta. Kenapa? Kalau seseorang sudah melihat aib gurunya, maka sungguhnya keberkahan ilmu sudah hilang dari dia. Karena nggak ada orang yang nggak punya aib, ya nggak, Bu? Semua orang punya aib, tapi Imam Syafi'i minta jangan perlihatkan aib guruku ini kepadaku. Coba itu, Bu. Ya, beda banget sama sekarang ya. Kalau nemuin aib guru malah disebarkan di sosial media, diviralkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya yang grup-grup WA sekolah itu. Makanya komplain, kalau saya komplain itu nggak boleh di grup WA, harus langsung ke saya atau ke ketua POMG. Itu untuk mencegah keberkahan ilmu hilang dari anak-anak karena perilaku orang tua. Gitu, Bu. Itu gunanya. Karena kan kalau komplain gini, Bu, tadi anak saya kena tendang. Terus ngomong, emang gurunya di mana? Itu ngebuka aib nggak? Padahal dia juga nggak tahu, bisa jadi gurunya juga di situ, tapi orang-orang tua yang lain akan berpikir gurunya ngapain aja ya anak lagi main sampai ada yang ketendang, nggak tahu. Bahaya loh, Bu. Bahkan bukan cuma membuka aib, tapi menimbulkan fitnah. Hati-hati dengan grup WA. Ada lagi, Bu, orang tua yang kerjaannya ngomongin anaknya guru. Itu tuh anak guru tuh kelakuannya kayak begitu gitu ke orang tua yang lain. Coba. Hati-hati, hal yang seperti ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu pada anak kita. Nah, apa yang harus kita ajarkan pada anak kita? Imam Az-Zarnuzi meminta kita untuk melatih ini, bersikap baik kepada guru, jangan berjalan di depannya, jangan duduk di tempatnya. Ini kita masih bisa lihat di pesantren-pesantren tradisional. Karena memang diajarkan, kalau Pak Kiainya lewat pada minggir, ya Ustadz lewat pada minggir, masih bisa kita temuin. Jangan mulai mengajak bicara kecuali atas berkenan darinya. Jangan bicara macam-macam. Jangan menanyakan hal-hal yang membosankan. Cukup sabar menanti di luar sampai keluar rumah, menghindarkan hal yang membuat marah.
Ini antara lain yang kita perlu ajarkan pada anak kita. Kalau ibunya tiap hari ngomong gini, kira-kira anaknya terjaga nggak, Bu? Insya Allah. Kalau ada yang ini nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Penting banget kita ini. Ini bekal yang lebih penting daripada sekedar anak harus kenyang makan. Syekh Abdul Qadir Jailani tentang sekolah, tentang perilaku orang tua itu pernah suatu kali ada orang tua yang pejabat yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena anaknya disekolahkan di situ. Ada orang tua yang melihat bahwa anak yang belajar pada Syekh Abdul Qadir Jailani itu makannya makan sisanya Pak Kiai kalau zaman sekarang. Anak-anak kok makannya sisa Pak Kiai ya? Anak-anak kok jadi kerjaannya disuruh ngebersihin rumah Pak Kiai ya? Ketika ada orang tua yang melihat itu, dia menyebarkan kepada orang tua yang lain. Maka ada orang tua yang pejabat, dulu sih sekolah gratis, tapi kan boleh nyumbang, merasa sumbangannya udah gede, bapaknya pejabat, datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengatakan, aku mau mengambil anakku dari sini. Karena aku di sini menyekolahkan untuk jadi ulama, untuk jadi orang pintar, bukan untuk jadi pembantu yang dikasih makan sisa Pak Kiai. Apakah dijawab sama Pak Kiai? Silahkan. Dan gitu dong. Diambil lah, dibawa pulang. Masih di perjalanan, karena kan nggak kayak sekarang naik pesawat jeret nyampe gitu ya Bu ya. Masih di perjalanan, dalam perjalanan itu naik unta, bapaknya banyak ngobrol dengan anaknya. Ditanya apa jawab, hafalan apa tahu. Kok kamu pinter ya? Gitu. Kok kamu pinter ya? Ternyata apa-apa bisa. Bukankah kamu disibukkan dengan jadi ngurusin rumahnya Pak Kiai? Bukankah kamu hanya dikasih makan hanya dengan sisa makan Pak Kiai? Lalu anaknya menjawab, duhai ayahanda, sesungguhnya kami dulu tuh suka berebutan makannya Pak Kiai sampai kami kadang berantem. Maka beliau kalau ngambil makan banyak dan makan hanya sedikit agar kami gak berantem. Dua ayah, demi kami mendapat keberkahan beliau darimu, kami berebut untuk membersihkan rumah beliau, memenuhi kebutuhan beliau, sampai berantem juga. Maka kami sendirilah yang membuat jadwal, bukan beliau. Nangis bapaknya Bu. Bawa balik lagi ke, ya kalau sekarang pesantren. Aku ingin anak aku kembali lagi ke sini. Diterima nggak Bu? Ih baper Pak Kiainya kalau nggak nerima. Diterima nggak? Nggak diterima, bukan karena baper. Nggak deh. Kalau saya ngelihat ulama itu dulu udah nggak ada deh. Udah lewat itu level baper tuh kalau di kalangan ulama. Ya, ulama yang ada, ulama zaman sekarang aja lah, ulama yang di Indonesia ini saya ngelihat yang level ulama tuh pernah saya ngelihat itu Bu, zaman dulu Imam Abu Bakar Basir, ya Abu Bakar Basir itu malam ada pengumuman bahwa dikeluarkan sama presiden. Enggak, menterinya bilang udah dikeluarkan dari penjara. Besok paginya presiden mengumumkan tidak, tetap di penjara. Ketika diwawancari, mukanya apakah nunjukin baper, kesel? Enggak Bu. Cuman tersenyum dan mengatakan, saya ridho atas ketetapan yang Allah tetapkan pada saya, dan kalian akan bertanggung jawab atas apa yang kalian tetapkan pada saya. Gitu doang. Itu ulama zaman sekarang. Gimana ulama dulu? Bukan karena baper. Ya Bu ya. Tapi karena apa tidak diterima? Sesungguhnya keberkahan ilmu dariku itu sudah tertutup untuk ke anakmu karena perilaku orang tua. Karena perilaku orang tua. Maka carikanlah tempat menuntut ilmu yang lain dan berperilakulah yang baik.
kepada guru anakmu. Ini bekal penting supaya jiwa anak kita itu bisa masuk ilmu dan ilmunya berkah. Itu bisa membawa kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Anak saya juga dulu sering komplain sama sekolah, anak saya pinter. Ya nauzubillah min dzalik. Banyak anak-anak yang pinter tapi tidak membawa keberkahan dunia dan akhirat. Banyak kan yang pinter, Bu. Koruptor itu orang-orang pinter loh, Bu. Bisa ngakalin kesana kesini. Banyak. Nauzubillah min dzalik. Jadi penting banget kita untuk memperhatikan keberkahan ilmu untuk anak kita. Nah ini kepada guru. Lah kalau ke sekolah perlukah? Perlu, karena disitulah, di sekolah itulah sumber mata air ilmu buat anak kita. Disitulah ilmu diambil. Kalau ilmu itu diibaratkan air, disitulah diambil. Maka sesungguhnya kalau kita kerjaannya ngomongin sekolahnya, ngejelekin sekolahnya, sama aja kita ngeludahin ya mata air tempat anak kita ngambil ilmu. Itu yang harus kita pikirkan. Maka kita punya kewajiban juga memuliakan sekolah. Dengan cara apa? Nih, kalau ada keburukan, jangan diomongin ke samping. Jalurnya ke sekolah, ya ke gurunya kalau dibolehkan. Kalau di sekolah saya soalnya nggak dibolehin ke guru. Gitu, apalagi beres ngajar tuh capek, ngajar anak TK tuh capek. Ibu-ibu aja ngajar anak sendiri 1-2 capek ya. Ini anak 15 satu kelas. Cuma dipegang 2 orang guru, capek. Kalau tiba-tiba komplain ke gurunya, itu bisa membuat moodnya rusak. Bagaimana ketika dia terus muncul ketidakridhoan pada anak kita? Hilanglah keberkahan ilmu. Apalagi kalau tiap pagi nyegatin guru buat komplain. Itu saya ada loh, pernah bapak-bapak curhat sama saya. Bunda, gimana ya? Saya itu ngelihat loh Bun, kalau saya nganterin anak saya, itu saya ngelihat ada ibu-ibu yang tiap pagi nyegatin wali kelas anaknya buat komplain. Aduh, saya tuh apa yang harus saya lakukan? Pasti kan bete, gimana ini guru mau ngajar seharian pagi-pagi udah dikomplain. Mana wali kelas anak saya juga. Mesti saya apain tuh orang tua? Ada bapak-bapak tuh Bu, cerita begitu ke saya. Komplain tiap hari. Wah udah deh, gimana keberkahan ilmu akan ada jalannya. Cari jalan terbaik. Kalau sekolah saya memang hanya membolehkan ke ketua POMG dan ke kepala sekolah langsung. Karena kadang orang tua tuh hanya menangkap sedikit dari anak. Anaknya dipukul. Tadi aku nangis nih perutnya masih ada bekasnya dipukul. Orang tuanya komplain di grup WA. Saya bilang mohon maaf saya kurang tahu faktanya. Besok saya tanya Bu Guru. Pas Bu Guru pakai ngomong lagi, emang Bu Gurunya di mana sih pas anak-anak main sampai anak saya ketendang, sininya perutnya sampai hitam gitu ya. Besoknya saya tanya, katanya sepatunya pakai sepatu boot lah gitu, model-model Doc Martin gitu. Oke, besok saya tanya, saya nggak ngambil. Saya tanyalah ke Bu Guru. Ternyata kejadiannya anak yang menendang ini lagi main gelantungan Bu. Ibu kebayangkan di TK tuh ada gelantungan. Ketika anak ini sedang main gelantungan sama temennya dikitik-kitik. Ibu bisa bayangkan apa respon anak yang sedang bergelantungan dikitik-kitik? Ya kakinya yang bergerak-gerak lah. Sengaja nggak sengaja bisa ketendang. Itulah yang terjadi. Bu Guru ada di depannya. Ya namanya anak lagi tiba-tiba ada yang gitik-gitik, tiba-tiba ada yang nendang, Bu Guru gimana ngeresponnya? Anak itu juga jatuh yang nendang itu. Yang komplain yang ditendang. Ya karena komplainnya di grup, maka saya jawab juga di grup. Yang malu siapa? Ibunya yang komplain sendiri. Itu juga untuk menjaga kehormatan. Ya, kita perlu memastikan hati-hati. Gitu. Saya akan sangat berterima kasih kalau di sekolah saya itu kepada orang tua yang kalau memang dia sangat terganggu dengan kondisi anaknya, komplain pada jalurnya. Gitu. Bukan berarti bahwa sekolah itu tidak pernah salah, enggak.
Tapi percayalah, ketika orang tua itu menjaga kehormatan sekolah, menjaga kehormatan guru, Allah pun akan menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan anaknya, dan keberkahan ilmu pun terbuka. Jangan sampai kita jadi orang tua yang kerjaannya komplain. Dan saya banyak pengalaman ibu-ibu yang dia memang mengakui, iya Bu, dulu saya suka komplain sama sekolah dan komplainnya terbuka di grup, dan memang saya kesel karena udah bayar mahal kok nggak sesuai dengan harapan. Kan banyak orang tua yang seperti itu ya. Lalu saya komplain terbuka, saya kesel, hasilnya Bu, sampai kuliah juga anak saya masih bermasalah, padahal itu komplainnya waktu anaknya masih SMP. Itu karena SD-nya dia ngerasa sekolah bagus, pindah ke Bogor, dimasukin sekolah yang bagus, yang bayarannya juga sama mahalnya, tapi kok beda, komplain terus ke sekolah. Tapi pas saya udah ikut kelas Ibu Hebat, waktu itu saya nanya bagaimana kalau nggak sesuai harapan. Bu Dini jawabnya begini-begini, anak saya yang adik-adiknya sekolah di sekolah yang sama, dengan kualitas juga yang masih sama, tidak sesuai harapan saya, tapi saya bisa bersikap ridho, saya bersikap yang seharusnya ketika komplain ke anak mana. Alhamdulillah Bu, emang adanya juga beda sih, adanya emang baik, soalnya nggak kayak kakaknya sampai kuliah juga masih bermasalah aja. Ini salah satu yang pernah menyampaikan pengalaman pada saya. Maka berhati-hatilah terhadap adab kepada sekolah. Gimana ya caranya ya? Maka kalau ada keburukan disampaikan, bukan bergosip, apalagi diviralin kok zaman sekarang ya. Melaksanakan hak sekolah. Saya juga pernah terganggu tuh, ada yang dikeluarin dari sekolah, dipulangin dari sekolah terus diviralkan. Dipulanginnya juga karena apa? Udah berapa tahun gitu nggak bayar SPP, nunggu sampai berapa juta anaknya di sekolah swasta. Ya. Ibu-ibu perlu tahu, baik yang di sini maupun yang di YouTube, sekolah swasta itu napasnya dari mana? Dari SPP. Jadi setiap bulan saya sebagai pengelola sekolah swasta, setiap bulan itu udah deg-degan nih, kebayar nggak nih? Gitu. Ya, gaji guru kebayar nggak nih? Gitu. Mau dari mana? Apalagi waktu baru awal-awal itu ya nggak kebayar ya. Alhamdulillah tapi. Jadi ini yang perlu diketahui, maka laksanakanlah hak sekolah. Kalau memang nggak bisa, kalau diberi punishment, udahlah dia nggak memenuhi hak sekolah, dikasih punishment, diviralin. Akhirnya kan memang salah satu buktinya kasus itu, mungkin ibu-ibu ada yang tahu ya, saya nggak mudah, alhamdulillah nggak inget namanya siapa, tapi saya ingat anak di sekolah Islam dipulangin, dianterin pulang, nangis-nangis, diviralin. Yang terjadi apa? Apakah kebaikan buat anaknya? Enggak, bahkan ibunya sendiri akhirnya orang bongkar aibnya. Bisa ya nunggak sampai jutaan, padahal statusnya suka jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya kan dia terbongkar ini aib keluarga itu. Gitu. Ini Bu, please, untuk urusan sekolah anak ini kita perlu memperhatikan. Maka ya laksanakan hak sekolah. Apa sih hak sekolahnya? Ya aturannya diikutin, kalau ada program disupport, ya dorong itu. Kemudian bayar SPP lah tepat waktu gitu ya, biar bisa napas itu sekolah. Kemudian lakukan pendidikan juga di rumah, sama sekolah dengan rumah. Itu hak sekolah Bu. Ibu mengulangi apa yang di sekolah di rumah, menjalankan apa program di sekolah di rumah, itu juga bagian dari hak sekolah. Insya Allah kalau tadi iman kita tanamkan agar dia punya niatnya itu, apa aja Bu ya niat menuntut ilmu yang harus kita afirmasi ke anak kita? Satu, ikhlas untuk mendapat ridho Allah. Yang kedua, untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan pada diri dan orang lain. Yang keempat, memuliakan Islam. Oke. Haknya, niatnya sudah dipenuhi, lalu adab menuntut ilmunya juga diperhatikan. Adab terhadap kitab,
adab terhadap guru dan adab terhadap sekolah. Itu bekal yang akan mengisi jiwa anak kita.